warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan sub pembahasan tentang pembangunan partisipatif dan strategi pengentasan kemiskinan. Perkenalkan, saya Febisan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu pembangunan partisipatif. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation, yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurut Dusseldorf, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Aziz Saleh, menyebutkan bahwa partisipasi adalah suatu keharusan bagi keberhasilan program pembangunan yang direncanakan. Menurutnya, semakin luas kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap tahap pembangunan, semakin tinggi tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Selanjutnya, semakin banyak yang terlibat dan semakin lama waktu yang digunakan di dalam proses pengambilan keputusan, semakin intens partisipasi, maka akan semakin sedikit waktu yang digunakan serta semakin lancar dan berhasil pula pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demokrasi dan dimensi ekonomi. Penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena salah satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target grup dan target area. Program pengentasan nasib orang miskin keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formula kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi pengentasan kemiskinan. Yang pertama itu quality. Strategi pemerintah saat ini berbagai program penanggulangan kemiskinan yang teridentifikasi, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial. Strateginya yang masih instan alias quality. Selama ini beberapa program penanggulangan kemiskinan utama mengedepankan sifat amal secara tunai langsung. Katakanlah program bantuan langsung tunai atau BLT, program raskin, beras untuk masyarakat miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Program itu tampaknya mudah, pemerintah tinggal memberikan bantuan langsung tunai berupa uang, beras, dan barang lainnya. Masyarakat akan langsung menerima manfaatnya dan berterima kasih kepada pemerintah. Karena itu, pemerintah juga akan lebih populer. Namun, program semacam ini tidak mampu menyentuh akar masalah kemiskinan, kecuali dalam kondisi darurat. Mungkin itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Purnaswi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program Keluarga Harapan dan program pemberdayaan masyarakat. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin, dan bagi anggota RSTS harus melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini memiliki dua jangka, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pada jangka pendek, bertujuan untuk mengurangi beban RSTM. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan agar antar generasi tidak merasakan perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium, yaitu 5 komponen tujuan MDGs yang terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin, kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak menafikan bahwa partisipasi bisa berasal dari kelompok-kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus yang terus-menerus dan merupakan proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta berusaha mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 aspek. Yang pertama yaitu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu memperkuat potensi daya yang dimiliki masyarakat, yaitu melalui pemberian berupa bantuan dana, pembangunan sarana prasarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan lembaga pendanaan penelitian peluang yang mengembangkan yang akan dan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Yang ketiga yaitu memberdayakan, berarti mengandung arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurang berdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasikan atau menutup diri dari interaksi. Pemberdayaan ini tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa atau kelurahan. Yang kedua, yaitu partisipasi swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Yang ketiga, yaitu hasil dan dampaknya khusus dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Yang keempat yaitu biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain. Yang kelima yaitu masyarakat terlibat penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang keenam yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat. Baik, sekian materi dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.